Masih bersama dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, sahabat MK, bincang kesehatan dan juga bersama dengan Dr. Bambang. 92,3 MKFM Yogyakarta, inspirasi keluarga Indonesia. Tadi kembali ke bahasan kita, nyambung ya sekalian ya. Iya, betul dok. Prebiotik, supaya nggak lupa prebiotik, probiotik. Kalau probiotik itu tadi makanan yang isinya adalah kuman-kuman baik, bakteri baik, sehingga akan meningkatkan jumlah dan variasi kuman baik yang ada di dalam usus. Kalau prebiotik adalah makanan yang menyuburkan pertumbuhannya probiotik tadi, kuman tadi. Jadi dua-duanya sangat bagus kalau kita konsumsi. Jadi prebiotiknya sebagai ibaratnya bibitnya adalah probiotiknya, pupuknya adalah prebiotik. Ya. Nah, prebiotik itu aneka sayur, aneka buah, bawang merah, bawang putih, itu prebiotik yang bagus. Termasuk oligofos ya, madu. Madu juga termasuk prebiotik. Maka ada sunnah juga minum madu ya. Luar biasa ya. Selalu ada hikmah di balik sunnah ternyata ya. Apalagi untuk kesehatan, betul dok ya. Betul sekali. Lalu probiotiknya apa? Probiotiknya yang dapat meningkatkan kuman baik kita itu contohnya adalah berbagai macam makanan fermentasi tertentu. Minuman fermentasi ya. Misalnya, memang harus ada proses fermentasinya begitu loh untuk probiotik ini. Misalnya susu kefir. Susu kefir, yogurt, lumayan. Saya meyakini kefir lebih bagus daripada yogurt, tapi yogurt pun bagus. Apalagi kalau dua-duanya minumnya plain tanpa gula. Ya karena banyak gula, banyak lemak itu kan merusak komposisi atau susunan kuman dalam usus tadi. Yang kita niatkan sebagai konsumsi probiotik malah jadi keganggu lagi ya dok ya, karena tambahan-tambahan itu. Nah, lalu probiotik yang lain apa? Ini yang anak muda kekinian itu, kimchi. Baik. Nah, kimchi probiotik ya. Dalam kadar yang lebih sedikit, saya juga percaya ada di dalam acar. Acar. Lalu ada produk-produk komersial yang sudah dikemas itu dijual probiotik ya. Ada yang bentuknya minuman, ada yang bentuknya sasetan untuk biasanya kalau anak-anak diare diberi itu probiotik. Kenapa? Karena diare itu terganggu susunan bakterinya, maka diberi selain zinc juga diberikan probiotik. Ada banyak merek, tentu saya nggak akan nyebut merek. Ya. Yang generik yang sekarang saya sosialisasikan adalah mari kita biasakan minum susu kefir. Baik. Nah, susu kefir ya, karena apa? Karena probiotiknya sangat bagus, susunya ada proteinnya, tapi proteinnya sudah terdegradasi oleh bakteri di dalamnya sehingga dia menjadi sudah tidak gampang alergi dengan orang-orang tertentu yang memang tidak tahan terhadap protein susu. Laktosa, gula susu juga sudah terdegradasi sehingga orang yang tidak tahan laktosa susu tidak masalah minum kefir ini. Baik, bisa menjadi sebuah alternatif berarti ini dok ya tadi untuk memenuhi. Cara buatnya bisa dilihat di YouTube saya. Wah ini langsung ada juga nih ya, dibimbing langsung nih oleh Dr. Bambang nih sahabat MK. Baik, ini tentunya menjadi satu hal yang kalau misalkan kita juga butuh mengetahui lebih lanjut ya dok terkait makanan apa saja, produk-produk apa saja yang tadi ketika kita mengonsumsi kondisi bakteri-bakteri yang ada di usus kita menjadi lebih seimbang. Sebenarnya kan berarti usus kita sangat sensitif ya dok ya? Nah ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan di tengah kondisi yang seperti ini juga. Bagaimana sih dok baiknya kemudian kita agar lebih bisa memperhatikan apa yang kita makan, bagaimana kondisi usus kita, hal-hal apa saja yang harus mulai kita perhatikan ini Dr. Bambang? Ya, jadi tadi satu kebersihan jelas ya, baik kebersihan tangan maupun kebersihan makanan. Karena kuman bisa masuk melalui tangan atau numpang di
tumbuhan makanan kita. Jadi makanan kita juga harus bagus, bersih. Lalu makanan kita tadi harus makanan yang berserat. Banyak sayur, buah, itu prebiotik sangat bagus. Makan bawang merah maupun bawang putih kayak cerita itu ya. Itu juga bagus ya. Bawang putih kalau yang tidak suka rasanya, ada yang sudah lebih enak yang namanya black garlic. Jadi bawang putih yang sudah dibuat ini hitam dengan fermentasi juga. Bisa juga ya. Ada ternyata dok ya fermentasi bawang putih ini. Produknya dijual juga ada, dan saya tidak jualan. Saya cuma cerita. Ada produk itu. Jadi minum probiotik terus rutin setiap hari. Tentu kalau belum terbiasa kan kaget ya, kecut ya jamu juga pahit, ini kecut. Makanya perlu latihan aja, nggak harus langsung banyak kan, latihan bertahap. Pembiasaan ya dok ya? Pembiasaan. Cara minum untuk pemula dan untuk anak-anak juga sudah saya berikan petunjuknya di YouTube saya. YouTube saya namanya, channelnya Dr. Bambang UMY. Dokternya itu DOKTER, bukan DR ya. Tidak ada singkatan ya dok ya? Bukan disingkat. Dr. Bambang UMY. Silakan diakses di sana, boleh. Ini ya promosi dikit boleh ya, karena ini cuma promosi channel ya, channel aja. Dan di sana saya bicara mengenai hal ini juga saya bicarakan. Cara buat kefirnya saya buatkan videonya. Cara minumnya sudah saya buatkan, pokoknya sudah ada di sana, silakan dilihat. Lengkap ya dok ya. Nanti bisa pesan konten. Bisa request ya. Sahabat Aulia juga bisa pesan konten. Baik, dok, ini kan juga menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan, bagaimana sebenarnya tubuh kita ini merespon dengan cara yang berbeda antar orang. Bahkan ini kalau kita berbicara tadi anak-anak dan dewasa tentunya juga berbeda. Apakah juga dengan usus seperti itu dok? Iya, tapi kan tetap ada rumus-rumus umumnya. Ada rumus-rumus umumnya. Tadi kalau menghadapi antibiotik, kalau terlalu sering ya malah probiotiknya rusak. Ya kan? Itu kan respon umum, bisa terjadi pada semua orang. Ya nanti hal-hal yang sifatnya khusus, saya kira itu mestinya konsultasi yang sifatnya khusus juga gitu kan. Problem khusus pada personal tentu ada juga tata laksana khususnya, tapi ada hal-hal yang sifatnya umum yang bisa kita berlakukan, prinsip kesehatan, prinsip keseimbangan makanan dan sebagainya. Baik. Ini untuk terkait dengan tanda, kita juga kadang perlu mengenali tanda kalau misalkan usus kita mulai bermasalah. Apa sih dok tanda-tanda yang sering muncul menjadi sebuah peringatan untuk kita nih, wah ini kayaknya lagi bermasalah nih, ada sesuatu yang salah yang ketika dimasukkan ke tubuh kita kemudian direspon seperti apa begitu oleh usus. Ada nggak dok tanda-tanda yang bisa kita kenali dengan mudah dok? Ya untuk usus yang langsung kan mestinya perubahan pola BAB ya, maaf ya, ini bukan saru tapi ini pelajaran kesehatan. Jadi baik yang terlambat BAB, konstipasi maupun diare, itu kan berarti perubahan pola yang menunjukkan ada sesuatu. Nah menariknya tadi, anak diare maupun anak yang terlambat BAB ada obat yang sama. Apa yaitu probiotik tadi. Nah probiotik karena apa? Karena memang masalahnya ada pada perubahan keseimbangan komposisi maupun jumlah seimbangan dalam hal mikrobiota itu. Nah lalu yang secara tidak langsung barangkali kadang-kadang muncul juga ya, selain yang langsung masih adalah kembung misalnya juga langsung ya. Yang tidak langsung ya misalnya muncul gatal-gatal seluruh tubuh. Kadang-kadang juga itu merupakan tanda tidak bagus. Tadi saya katakan ada sindrom bocor usus, ya kan, menyebabkan gampang alergi. Nah berarti orang yang sering alergi harus cek juga, selain adanya alergen, cek juga pola makannya yang lain, dalam hal yang lain. Apakah terlalu pedas makannya misalnya, apakah sering diare dan sebagainya itu. Nah salah satu, menarik lagi, tambahan lagi, salah satu pendekatan untuk mengobati alergi adalah pemberian probiotik juga sahabat Aulia.
Jadi yang punya asma, punya sering gatal dan sebagainya, mulai sekarang biasakan minum kefir. Minum probiotik maksud saya. Salah satunya adalah kefir. Mengapa saya bilang kefir? Karena kefir itu buatnya gampang. Baik. Iya, dijual juga ada sih, dijual juga. Tapi mudah diakses begitu ya, Dok ya. Iya, jual juga bisa, jual juga bisa. Beli juga bisa, tapi buat juga bisa. Oke. Baik, berarti ini memang tadi tanda-tandanya yang paling utama bisa kita kenali adalah bagaimana tadi siklus ataupun kondisi ketika kita BAB dan sebagainya. Itu respon pertama dari ketika usus kita bermasalah begitu, Dok ya, yang paling mudah dikenali. Iya. Ya?